Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan selamat subuh juga ya teman-teman pejuang CPNS 2021. Kita kembali berjumpa dengan saya dalam channel Sang Tutor bersama saya Alman. Nah teman-teman, pada video kali ini ya lagi-lagi kita akan terus membahas soal-soal FR atau bocoran soal yang kita dapat dari teman-teman yang sudah ujian hari ini tanggal 23 ya dan 22 teman-teman. Jadi soal ini adalah soal yang sangat terbaru dan betul-betul asli ya. Nah, soal yang saya bahas teman-teman ada sekitar 5 nomor soal TIU dan 5 nomor soal TWK ya. Nah, saya ulangi bahwa soal ini adalah soal yang sangat baru dan asli, merupakan soal yang diambil dari teman-teman yang sudah ujian tanggal 22 dan 23 September 2021. Nah, teman-teman, silakan pelajari ini, jangan sampai nanti masuk juga di ujian besok-besok. Nah, teman-teman sekalian, mungkin yang belum berlangganan dengan Sobat CPNS, teman-teman, lagi-lagi saya akan terus memberikan atau mengajak teman-teman untuk terus menggunakan ini ya, Sobat CPNS.com teman-teman. Kenapa? Karena ini paket-paket tryout yang sudah menggunakan kumpulan soal-soal FR. Jadi teman-teman yang mau lihat soal-soal FR silahkan beli ini dan jadikan sebagai latihan soal tryout sebanyak 15 kali paket tryout. Dan teman-teman bisa langsung diulang-ulang dan juga bisa dipakai kapan saja dan di mana saja ya. Jadi plus juga ada pembahasan yang tulisan biasa, ada juga pembahasan yang pakai video teman-teman ya. Nah, yang mau berlangganan ya, yang paket premium teman-teman harganya hanya 65.000 saja ya. Yang platinum yang ada video teman-teman 125.000. Murah teman-teman ya. Pakai ini dan gunakan untuk melatih kemampuan diri. Kenapa? Karena sudah merupakan FR atau kumpulan soal-soal FR yang terbaru yang mungkin saja akan masuk di ujian besok-besok. Nah, yang mau beli teman-teman silakan klik link di bawah ya. Ada komentar yang saya sematkan. Silakan klik itu dan buat akun yang mau bergabung. Nah, teman-teman, oke, saya akan tunjukkan seperti apa soal-soal asli atau bocoran soal yang kita dapatkan dari teman-teman yang sudah ujian tanggal 23 dan 22 seperti berikut ini. Nah, oke teman-teman, kita mulai dari soal nomor 1. Jadi ini adalah merupakan FR atau bocoran soal asli yang betul-betul baru keluar tanggal 23 hari ini ya. Nah, pelajari ini teman-teman, jangan sampai nanti besok akan masuk juga di ujian ya, kalian yang belum ujian teman-teman. Nah, saya pernah bilang bahwa sebelumnya bahwasanya soal TIU teman-teman itu ternyata mudah semua ya, tidak seperti teman-teman yang pikirkan yang di luar sana bahwa pernah mungkin teman-teman nonton ya di video-video YouTube lain, itu mereka mengatakan bahwa soal TIU susah padahal gampang sekali. Contoh soal seperti ini. Ini gampang teman-teman, hanya membandingkan dua buah variabel P sama Q ya. Nah, gini soal pertama, ini mudah ya. Diketahui X kali Y, nah ya, kecil 0 dan Y kecil dari X, manakah hubungan berikut yang benar? Apa itu P? P adalah X tambah Y, Q adalah X kurang Y teman-teman. Nah,
Terus jawabannya apa? P besar Q, Q besar P, P sama dengan Q, dan D, P sama dengan 2Q, atau hubungan X dan Y tidak bisa ditentukan. Nah, teman-teman sekalian, cara pertama adalah gini. Kita pikirkan ini, kata kunci teman-teman. X kali Y kecil, ya, kecil dari 0. Nah, apa artinya teman-teman? Bahwasanya, kalau dua buah bilangan dikalikan negatif, pasti salah satunya adalah negatif. Kenapa? Karena negatif kali positif adalah jawaban negatif gitu. Nah, oke. Nah, jadi kita akan cari kira-kira yang manakah yang negatif? X negatif atau Y yang negatif. Oke? Nah, cara gini teman-teman. Di keterangan di sini ada Y kecil X. Nah, artinya apa? Saya bisa simpulkan bahwa pasti ini yang negatif itu ya adalah Y. Oke, Y negatif teman-teman. Sedangkan X adalah positif. Kita bisa misalkan dengan sebuah bilangan. Contoh, saya mau ngambil bilangan Y itu anggaplah negatif 1 teman-teman. Contoh ya. Oke, seperti itu. Dan apa X-nya? X-nya positif. Ingat teman-teman, negatif Y dan positif X di sini. Nah, contoh ya, misalkan saya ambil X sama dengan anggaplah 1 teman-teman. Nah, gitu ya. Sekarang kita uji. Kita uji di sini. Kalau saya jumlahkan teman-teman, X tambah Y berarti 1 tambah min 1 sama dengan 0. Oke, itu yang pertama. Kemudian di sini, apa jawabannya? X kurang Y, berarti gini teman-teman. 1 kurang dalam kurung min 1 sama dengan 2. Kenapa? Karena min kali min adalah positif. Jadi sama halnya dengan 1 tambah 1 sama dengan 2. Apa artinya teman-teman? Berarti kesimpulannya adalah ini yang P kecil daripada Q atau Q besar dari P gitu. Nah, berarti teman-teman sudah salah P besar Q, sudah salah P sama dengan Q, sudah salah P sama dengan 2Q. Teman-teman, jangan dulu pilih Q besar P. Oke, uji lagi yang bilangan yang lain. Contoh gini teman-teman. Oke, saya ambil lagi contoh ya. Saya mengambil lagi contoh bilangan X itu ya, misalkan saya mengambil bilangan X yang baru sama dengan ini teman-teman ya. Misalkan Y itu saya ambil minus apa ya, anggaplah minus 10 gitu teman-teman. Di sini saya tetap tulis 1 di sini ya. Artinya kalau saya tambahkan teman-teman 1 ya, 1 tambah ini, 1 tambah min 10 sama dengan minus 9. Kalau ini teman-teman gini, 1 kurang dalam kurung min 10 sama dengan 11. Gitu coy. Artinya apa? Tetap saja Q-nya besar daripada P. Sudah, kesimpulannya adalah jawabannya Q besar dari P. Nah, teman-teman, soal ini saya lihat juga ada yang teman-teman yang ujian 4 hari lalu sama soalnya dengan ini. Teman-teman, ingat ya caranya, jawabannya adalah Q besar dari P. Baik teman-teman, kita next ke soal berikutnya, nomor 2. Nah, baik. Soal nomor 2, teman-teman. Ini mudah lagi. Ini masih dalam perbandingan kuantitatif, tapi dia menggunakan konsep dari perbandingan senilai atau perbandingan berbalik nilai. Lagi-lagi, teman-teman, soal tanggal 23 September ya. Ingat ya, gitu. Nah, jadi teman-teman, yang ujian hari ini itu nilainya sangat tinggi-tinggi TIU-nya. Mereka bilang, Pak Tutor, silakan tolong bahaskan ini materi-materi ini untuk teman-teman yang belum ujian, semoga mereka juga bisa dapat nilai tinggi seperti mereka. Nah, pabrik X mampu memproduksi 208 kemeja ya dalam waktu 4 jam. Oke, apa itu P? P adalah banyak kemeja yang dihasilkan oleh pabrik X dalam waktu setengah jam. Nah, gitu coy. Nah, sedangkan Q teman-teman sudah ada, Q adalah 25. Oke, sekarang kita akan cari hubungan antara P dan Q bagaimana teman-teman. Jadi kita gunakan teori namanya perbandingan. Kita lihat ya. 208 kemeja ini, 208 kemeja. Oke, kemeja itu akan ya diselesaikan dalam waktu 4 jam, teman-teman. Oke, 4 jam di sini. Nah, berapa banyak kemeja yang akan dibuat ya? Oke. Jika yang dikerjakan hanya setengah jam saja teman-teman, atau 1/2 ya, 1/2 jam saja. Oke, ingat, ini perbandingan apa? Caranya teman-teman adalah kita lihat dulu, analisis dulu teman-teman. Kalau makin sedikit waktunya, otomatis banyak baju yang dibuat juga makin sedikit coy. Ya, perbandingan senilai. Saya pernah katakan bahwa caranya teman-teman langsung kali silang. Ini kali ini, itu kali itu. 4 kali X adalah jawabannya 4X teman-teman. Gitu ya. 208 kali 1/2. Coba. Berarti kira-kira adalah 100 berapa ya? Oke,
Saya langsung bagi 2 teman-teman ya. 208 bagi 2 berarti kira-kira 104. Nah ya, 104. Nah sekarang tinggal bagi saja. X sama dengan 104 dibagi 4. 10 bagi 4 teman-teman adalah jawabannya 2 di sini berarti 24. 26 teman-teman. Sudah, jawabannya adalah P itu sama dengan 26. Q adalah 25. Apa jawabannya? Berarti P besar dari Q. Gitu teman-teman. Sangat mudah sekali ini ya, materi TIU. Mudah-mudahan teman-teman dapat nilai TIU itu lebih dari 1,5 lah ya. Amin, amin ya. Baik, soal berikut teman-teman, nomor 3. Nah, baik, soal nomor 3 ya teman-teman. Mungkin kita diberikan soal seperti ini teman-teman, sebenarnya mudah ya. Cuma pembuat soal atau mungkin BKN mau kita itu ya diukur bagaimana kecepatan berhitung. Kenapa? Karena soalnya mudah teman-teman. Tinggal kita akan cari bagaimana selisih gitu. Coba lihat teman-teman soalnya ya. Ada tabel tahun, ada ini mahasiswa baru MIPA, ada farmasi. Tahunnya ini ya 2015 sampai 2021 teman-teman. Nah, apa pertanyaannya gini? Tabel di atas menunjukkan data mahasiswa baru pada Fakultas MIPA ya, dan Fakultas Farmasi pada 6 tahun terakhir. Dari data di atas, pada tahun berapakah terjadi selisih yang maksimum atau selisih paling besar teman-teman. Nah, apa artinya? Bahwa kita diuji bagaimana kemampuan kita untuk berhitung cepat. Oke? Nah, sekarang karena dibilang Allah selisih teman-teman, berarti teman-teman tinggal cari saja yang mana yang selisihnya paling besar. Atau kurangi teman-teman. Nah sudah, kalau kita kurangi 310 dikurang dengan 350 berarti sama dengan 40 ya. Oke, 1. Harus cepat berhitung teman-teman. 315 dengan 34 ya. 34 kurang 315 berarti ini 4 ya. 49 teman-teman ya. Maaf kalau saya salah, silakan koreksi ya. 49. 331 kurang 370 adalah jawabannya sama dengan 39. Oke. Kedua, 344, 340 berarti 4 saja teman-teman ya. Seleksinya 4 saja. 376 dan 400 kira-kira selisihnya adalah 24 coy. Ini adalah 0. Nah, gini. Jadi harus cepat berhitung. Nah, pertanyaannya adalah pada tahun berapa terjadi selisih yang maksimum? Jawabannya adalah kita lihat yang manakah yang paling besar selisihnya. Berarti adalah 49. Tahun berapa? Tahun 2016. Jadi gampang sekali. Yang penting teman-teman cepat berhitung coy. Cepat berhitung ya. Kenapa? Karena waktunya berjalan. Nah, kita next teman-teman, soal berikutnya nomor 4. Nah, siapa yang tidak tahu soal seperti ini ya? Lagi-lagi teman-teman, saya katakan bahwa pelajari soal operasi pecahan karena tiap hari masuk sekitar 3-4 nomor. Ada materi saya sebelumnya itu sudah ada 10 nomor saya bahas tentang pecahan yang mungkin akan sama dengan soal-soal nanti yang akan kalian ujikan. Nah, nomor 4 gampang sekali teman-teman, sangat mudah sekali. Yang penting teman-teman tahu ya cara berhitung pecahan. Nah, 3/2 kali 2 ya. Kurang 5,25 bagi 3,5 adalah berapa? Nah, jadi teman-teman banyak sebenarnya cara ya. Nah, kalau untuk saya teman-teman, ya gini saja. Saya mau buat ini menjadi pecahan biasa. 4 kali 3 ya, teman-teman adalah sama dengan 12 tambah 1 13 gitu ya. 13/4. Lalu kali 2 coy gitu. Kurang. Nah, teman-teman sekalian, ini 5,25 adalah sama halnya gini. 5/4. Ingat ya. 5/4. Teman-teman ingat teman-teman. Artinya adalah 5/4. Kenapa? Karena 1/4 teman-teman sama halnya dengan ini 0,25. Jadi gitu. Berarti 5/4. 5 kali 4 adalah 20. 20 tambah 1. Berarti adalah 21. 21/4. Nah, dibagi. Ingat teman-teman ya ini. Ini kalau dirubah menjadi 2 kali 3, 6, tambah 1, 7 ya. Berarti ini 7/2. Nah, artinya kalau bagi jadi kali teman-teman. Kali di sini. Kali dengan 2/7. Dibalik coy, dibalik. Nah, sudah. Kita selesaikan secara baik-baik. 4 sama 2 teman-teman. Ini bisa habis ya. Berarti ini sisa 2. Oke, 2 di sini. Gampang sekali. Ini kemudian 4 dan 2 teman-teman ini habis juga, ini sisa 2 ya. Nah gitu. Ini kita habiskan teman-teman bagi 7 berarti ini tinggal 3. Oke, kita next ya. Sini, berarti gini, 13/2 dikurang. Ini apa ini? 3/2 coy. Jadi gampang sekali. 13
Ini kan penyebut sama ya, 22, berarti ini 13 kurang 3. Jawabannya adalah 10. Nah, 10 bagi 2 saja teman-teman. Adalah 5. Gampang sekali teman-teman. Sangat mudah ya jawabannya bravo. Harus cepat teman-teman ya. Saya lambat kenapa? Karena saya menjelaskan coy, bukan menjawab soal. Kalau menjawab soal cepat juga gitu. Oke? Nah, intinya teman-teman pahami konsepnya. Oke, soal berikut nomor 5. Nah, baik teman-teman, sebelum saya lanjut soal nomor 5 ya, yang belum follow Instagram saya, Alman_Mohani teman-teman di sini ya. Silakan follow, kenapa? Karena saya sering-sering juga ya membagikan materi-materi di YouTube ke Instagram ya. Mungkin teman-teman bisa nonton juga di Instagram. Nah, nomor 5 teman-teman, ini masih soal bocoran soal hari ini tanggal 23 ya, pelajari teman-teman. Nah, nomor 5, hasil operasi pecahan 2,5 tambah 0,4 sampai seterusnya. Jawabannya apa? Oke, mudah sekali teman-teman. Nah, langkah pertama adalah saya mau rubah lagi ya. Ini menjadi ini teman-teman, 2,5 ya, saya rubah menjadi 2,5 ya. 2/2 teman-teman. Kenapa? Karena ini kan setengah ya, 0,5 ya gitu. 2/2 ditambah ini teman-teman 4/10 kan? 4/10 ini saya kali dengan 3/2. Ingat bagi teman-teman, bagi jadi kali. Kali apa? Ini kan per 1, tapi kan nggak kelihatan. Hanya orang-orang yang beriman yang bisa lihat. 2/1 atau kali dengan 1/2 gini teman-teman. Nah, kurang apa lagi? Kemudian dikurang dengan 0,8 atau gini, 8/10. Oke, itu yang pertama. Nah, 2,5 teman-teman, saya rubah ya teman-teman, saya rubah langsung saja gini. Nanti saya rubahkan gini, 5, oke, 5/2. Ingat teman-teman, yang pertama dikerja adalah ini ya, gini. Ingat teman-teman, 2 kali 2, ini kan gini ya. 2 kali 2 teman-teman, ini bisa habis. Oke, nanti habis sama ini teman-teman. Oke, 2 kali 2, 4, habis sama di atas. Jadi gini, yang saya kerja adalah pertama-tama adalah bisa langsung sekaligus di situ. Nah, sudah berarti habis 22, habis 4. Nah, artinya tinggal 3/10 coy. Nah, sekarang saya tuliskan lagi di sini sisanya 3/10. 3/10 kurang 8/10. Gampang sekali teman-teman. Apa kemudian? Kemudian kita bisa samakan penyebut teman-teman. Samakan penyebut semua. Penyebut apa? Penyebut 10. Oke, penyebut 10 teman-teman. Gitu. 10 bagi 2 sama dengan 5. 5 kali 5 adalah 25. Oke, tambah. Ini tetap ya 3, ini adalah 8. Nah, sudah. 25 tambah 3, 28. 28 kurang 8 adalah jawabannya 20 coy. 20 dibagi dengan 10 adalah jawabannya 2. Jadi mudah teman-teman soal operasi pecahan. Baik, soal berikut teman-teman. Nomor 6. Nah, baik teman-teman, soal nomor 6 sampai nomor 10 ini adalah soal TWK yang saya ambil langsung dari sobatcpns.com yang juga merupakan rangkuman dari soal FR yang hari sebelumnya. Nah, ini teman-teman mungkin sudah pernah baca ya. Ini jawaban versi saya. Coba teman-teman baca. Pasangan ganda putri Indonesia, Grecia Poli dan Apriani Rahayu, sukses meraih medali emas di kejuaraan Olimpiade Tokyo 2020. Bahkan ganda putri Cina, Chen Qingchen, dan Jia V Ivan ya. Nama-namanya aneh teman-teman ya. Tidak sungkan memuji kualitas pasangan Indonesia tersebut. Secara khusus, Jia Ivan ya mengaku kagum dengan kerja keras dan perilaku Grecia Poli yang kini sudah berusia 33 tahun. Grecia Poli dan Apriani Rahayu mengaku kesuksesan meraih medali emas kali ini berkat kerja keras dan kegigihan dalam berlatih. Perilaku pasangan ganda putri tersebut mencerminkan sikap apa? Nah, teman-teman, apakah cinta tanah air? Apakah nasionalisme? Apakah bela negara? Apakah patriotisme dan kepahlawanan? Nah, teman-teman perlu pelajari ya definisi dari masing-masing cinta tanah air seperti apa ya. Nasionalisme apa teman-teman? Bela negara, patriotisme dan kepahlawanan. Jadi gini, yang paling tertinggi adalah patriotisme. Kenapa? Karena ini sudah ada pengorbanan ya. Pengorbanan nyawa, waktu ya dan lain-lain teman-teman. Nah, jadi ini adalah kalau bela negara teman-teman. Nah, inilah jawaban untuk soal nomor 6. Oke. Apa artinya? Jadi nomor 6 ini adalah si Grecia Poli dan Apriani Rahayu itu teman-teman, mereka
membela negara sesuai dengan profesi mereka masing-masing sebagai atlet, teman-teman. Itu artinya. Nah, kalau nasionalisme, teman-teman, ini berhubungan dengan mungkin seperti ya gini, contohnya menggunakan batik ya, apalagi melestarikan budaya daerah, itu bagian dari namanya identitas kita sebagai Indonesia, teman-teman. Dari Allah nasionalisme ya. Kemudian kepahlawanan dan tanah air. Oke, soal nomor 6, bagi saya Allah bela negara. Baik, teman-teman, soal berikutnya nomor 7. Nah, baik teman-teman, soal nomor 7. Ya, saya ulangi bahwa ini adalah soal dari Sobat CPNS. Sekitar 70% tenaga medis Indonesia didominasi oleh kaum perempuan. Debrina adalah satu dari sekian banyak perempuan yang rela memberikan waktu tenaganya sebagai tenaga medis untuk membantu para pasien COVID-19 di rumah sakit darurat Wisma Atlet. Pengorbanan pejuang medis perempuan di luar sana patut diapresiasi. Mereka rela memberikan waktu dan tenaganya. Nah, teman-teman gini, dari narasi ini teman-teman harus paham bahwa ketika ada pengorbanan waktu, tenaga, ya, bahkan nyawa, itu adalah bagian dari apa, teman-teman? Ingat, bagian dari patriotisme, ya. Nah, jadi jawabannya apa gini? Oke, kita teruskan ya. Tidak bertemu keluarga hingga melawan rasa khawatir pada situasi yang bisa mengancam nyawa mereka. Oke, Debrina juga mengemban tugas ganda, baik untuk sebagai seorang ibu, istri, anak, ataupun sebagai seorang anggota keluarga yang diandalkan. Sikap yang ditunjukkan Debrina adalah merupakan wujud sebagai apa? Jawabannya adalah, teman-teman, merupakan patriotisme, ya. Nah, ini adalah sikap yang di atas bela negara. Kenapa? Karena sudah ada pengorbanan nyawa, pengorbanan waktu, tenaga, dan lain-lain, teman-teman. Jadi itu artinya adalah patriotisme. Baik, kita next, teman-teman, ke soal berikut nomor 8. Nah, soal nomor 8. Oke. Fenomena rangkap jabatan sedang marak meskipun sejumlah kementerian berkomitmen melarang para pegawai mereka untuk rangkap jabatan. Orang yang mengerjakan berbagai tugas atau rangkap jabatan memiliki kinerja yang lebih rendah daripada mereka yang fokus menyelesaikan satu tugas pada satu waktu. Selain tidak maksimal dalam pekerjaan, rangkap jabatan juga bertentangan dengan pengamalan sila Pancasila, yaitu sila keberapa, teman-teman? Apakah ketuhanan, apakah kemanusiaan, apakah persatuan, apakah musyawarah, apakah keadilan? Jawabannya adalah, teman-teman, pasti adalah masalah keadilan, ya. Kenapa? Karena rangkap jabatan, teman-teman, merupakan sebuah tindakan yang menghilangkan peluang orang lain untuk menjabat pada jabatan tersebut, teman-teman. Artinya dia tidak adil, ya, terhadap orang lain, sehingga bisa dikategorikan sebagai keadilan sosial. Jadi apa jawaban, teman-teman? Berarti bertentangan dengan pengamalan sila keberapa? Sila kelima, gitu. Ya, gampang sekali. Oke, nomor 8 jawabannya adalah error. Nah, teman-teman mungkin yang punya jawaban berbeda, mungkin silakan tuliskan di komentar, silakan, teman-teman. Baik, soal berikut nomor 9. Nah, baik, kita lanjut lagi ke soal berikut nomor 9. Ini soal juga merupakan FR yang saya ambil, teman-teman, dari Sobat CPNS. Setelah lulus dari Sekolah Kedokteran Belanda atau Stovia, ya, Dr. Cipto Mangunkusumo, ya, bekerja sebagai dokter pemerintah Hindia Belanda yang ditugaskan di Demak. Sikapnya yang kritis terhadap pemerintah Belanda melalui berbagai tulisan membuatnya kehilangan pekerjaan sebagai dokter. Berdasarkan ilustrasi di atas, di bawah ini sikap yang mencerminkan integritas adalah apa, teman-teman, ya, gitu. Nah, teman-teman, mungkin kita kembali mengingat sejarah, ya, bahwasanya siapakah si Dr. Cipto Mangunkusumo? Ini bagian dari yang dibilang sebagai tiga serangkai, termasuk dengan Louis Dekker dan Ki Hajar Dewantara, ya. Mereka adalah pendiri dari partai atau Indische Party, teman-teman. Nah, yang ditanya adalah masalah sikap seorang Dr. Cipto Mangunkusumo, ya, yang menunjukkan integritas. Ya, apa artinya? Bahwa di soal ini, teman-teman, dia rela, ya, kehilangan pekerjaan sebagai dokter, ya, untuk menentang Belanda. Kita lihat, teman-teman, yang mana jawabannya? A. Sekolah Kedokteran bentukan pemerintah Belanda melahirkan tokoh-tokoh nasional. Ini salah, teman-teman, ya, bukan sikap integritas. B. Rela berkorban, oke, demi kepentingan bangsa dan negara merupakan sikap yang harus dimiliki. Ini kita simpan dulu, ya. Terus artikel dari para tokoh, ini bukan jawaban, teman-teman. Kemudian yang D. Tokoh-tokoh
pergerakan nasional lahir dari golongan para priai yang memiliki, ini bukan juga teman-teman, tidak nyambung ya dengan soal di atas. Yang E, melepaskan pangkat dan jabatan untuk kepentingan organisasi lebih baik daripada tidak peduli terhadap kemerdekaan. Teman-teman ingat ya bahwa sikap integritas adalah merupakan sikap yang betul-betul teguh pada pendirian ya, tidak terpengaruh dengan orang lain walaupun dia kehilangan pekerjaan. Jadi teman-teman, jawaban tepat untuk soal muslim adalah ini ya, rela melepaskan pangkat dan jabatan untuk kepentingan organisasi lebih baik daripada tidak peduli daripada kemerdekaan. Inilah yang merupakan sikap integritas dari seorang Dr. Cipto Mangunkusumo. Baik teman-teman sekalian, soal berikut yang terakhir nomor 9. Nah, teman-teman, akhirnya kita sampai pada soal nomor terakhir yang berhubungan sama pasal-pasal ya. Soal-soal yang selama ini juga ada teman-teman beberapa tentang pasal. Nah, di sini ada kasus ya. Pemerintah merespon kenaikan kasus konfirmasi positif COVID-19 secara cepat. Salah satu langkah strategis adalah penambahan fasilitas rumah sakit. Contohnya, pemerintah menambah jumlah tempat tidur bagi pasien yang melakukan isolasi di rumah sakit darurat Wisma Atlet Kemayoran. Upaya ini sejatinya sesuai dengan amanat undang-undang pasal berapa? Apakah pasal 31 ayat 3, 32 ayat 1, 33 ayat 3, 34 ayat 2, 34 ayat 3. Teman-teman gini. Nah, alangkah baiknya teman-teman supaya tidak ada pertengkaran ya, saya akan berikan setiap pasal dari pilihan ini. Pertama adalah pasal 31 ayat 3. Kita lihat. Nah, teman-teman ini ya, detail pasalnya. Pasal 31 pertama adalah setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Berarti teman-teman, ini bukan bagian dari jawaban. Kenapa? Karena pasal 31 adalah merupakan adalah pendidikan. Apalagi yang ayat 3 ya. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan. Oke, salah teman-teman, berarti bukan ya. Kemudian kita next teman-teman ke pasal 32. Pertama adalah negara memajukan kebudayaan. Berarti teman-teman ini adalah pasal 32 merupakan kebudayaan. Salah juga. Lanjut ya. Nah, di sini pasal 33 masalah ekonomi ya. Ingat ya, pasal 33 ekonomi, pasal 32 adalah kebudayaan. Pasal 31 adalah pendidikan. Berarti salah juga. Kita next ke pasal 34. Nah, oke. Nah, ini teman-teman yang mungkin jawabannya ya, teman-teman. Gini. Pasal 34 pertama adalah fakir miskin dan anak terlantar yang dipelihara oleh negara. Ini awal, teman-teman. Yang kedua lagi nih. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Ini teman-teman berhubungan sama apa? Sama dengan mungkin BPJS ya. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga lagi nih, negara bertanggung jawab atas penyedia fasilitas layanan. Oke, berarti tepat sekali, berarti jawabannya adalah ini. Pasal 34 ayat 3 merupakan tanggung jawab pemerintah untuk menyediakan layanan rumah sakit. Berarti kita kembali ke soal teman-teman. Soalnya adalah ini. Nah, berarti sesuai dengan amanat undang-undang pasal 34 ayat 2 atau 3 tadi? 2 atau 3? Pas ayat 3 ya. Gitu teman-teman. Menyediakan layanan ya. Terus ini adalah tadi BPJS. Oke, dan lain-lain. Nah, teman-teman, saya kira cukup itu dulu soal FR untuk tanggal 23 September ya. Mudah-mudahan teman-teman bermanfaat bagi kita semua. Semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.